Halo adik-adik, nah next lagi ya kita bahas subbab berikutnya. Nah kita masih ada di bab yang sama, yaitu di bab penawaran. Nah di sini setelah kita mengetahui apa itu definisi dari penawaran dan faktor apa saja yang mempengaruhinya, di video kali ini kita akan bahas tentang fungsi penawaran itu sendiri. Kenapa sih penawaran itu punya fungsi sendiri? Nah karena nanti kita akan berbicara tentang persamaan kayak gitu ya, sehingga nanti harus difungsikan seperti apa. Nah, di sini penawaran itu memiliki hubungan yang positif kayak gitu ya. Hubungan yang positif antara apa? Antara harga dan kuantitas barang yang ditawarkan dan kuantitas barangnya kayak gitu ya yang ditawarkan. Nah, di mana fungsi penawaran itu sendiri difungsikan dengan QS. Nah, S ini adalah supply ya. Supply ataupun penawaran, di mana fungsi QS-nya ini adalah sama dengan negatif A ditambah B PS. Kenapa ada S-nya? Ya karena penawaran ya. Ingat lagi, kalau D itu permintaan ataupun demand, kalau S ini adalah penawaran atau supply kayak gitu ya. Nah, ini kalau fungsi kuantitasnya. Kalau fungsi harganya seperti apa? Ya sama aja kayak gitu ya, dimana PS atau harga penawaran itu adalah negatif A ditambah B QS atau kuantitas barang yang ditawarkan kayak gitu ya. Nah, ini fungsi penawarannya, memiliki hubungan positif antara harga dan kuantitas yang ditawarkan. Next lagi, di sini kita akan bahas tentang selanjutnya hukum penawaran. Nah, ada yang tahu nggak sih kalian hukum penawaran itu bunyinya seperti apa? Kayak gitu ya. Nah, hukum penawaran itu tidak sama seperti hukum permintaan. Kalau misalnya hukum permintaan itu bernilai berbanding terbalik, kalau hukum penawaran ini berbanding lurus. Nah, kalau berbanding lurus bunyinya kayak gimana sih? Nah, jadi bunyi dari hukum penawaran itu sendiri adalah jika harganya naik, ya, maka kuantitas barang yang ditawarkan ini akan naik pula. Dan sebaliknya, jika harganya turun, ya, maka kuantitas barang yang ditawarkan juga akan turun. Kayak gitu ya. Kenapa sih kok kayak gitu? Karena penawaran itu dia adanya di sisi mana? Di sisi produsen atau di sisi penjual. Kalau misalnya ketika harganya naik, produsen akan berbondong-bondong untuk menjual barang dalam jumlah banyak. Supaya apa? Supaya keuntungan yang didapatin juga banyak. Kayak gitu ya. Dan begitupun sebaliknya, ketika harganya turun, maka penawaran yang ditawarkan oleh produsen akan menurun juga, karena ya udahlah gitu. Kalau misalnya harganya murah, ya mungkin nanti keuntungan yang didapat juga akan sedikit kayak gitu, sehingga kuantitas barang yang ditawarkannya akan turun. Nah, dari hukum inilah yang mengakibatkan fungsi penawaran itu memiliki hubungan positif kayak gitu ya. Jadi ketika harganya naik, ya kuantitasnya juga akan naik, dan ketika harganya turun, kuantitasnya pun akan turun kayak gitu ya. Jadi hukum penawaran itu berbanding lurus kayak gitu ya. Berbanding lurus. Nah, antara harga dan kuantitas barang yang ditawarkan. Next, selanjutnya, kira-kira bentuk kurva dari kurva penawaran itu seperti apa sih kayak gitu ya. Jadi, bentuk kurva penawaran itu seperti ini. Karena bersifat berbanding lurus antara harga dan kuantitas barang yang ditawarkan. Misalnya nih, di sini sisi yang ke atas itu adalah sisi harga, dan yang ke kanan itu adalah sisi kuantitas. Nah, berbanding lurusnya seperti apa sih? Nah, contohnya seperti ini. Misalnya, ketika harga yang diterapkannya adalah 5, maka kuantitas barang yang ditawarkan itu adalah misalnya 3. Kemudian ketika harganya naik jadi 6, kuantitas barang yang ditawarkan semakin meningkat, misalnya jadi 4. Dan begitupun seterusnya, ketika harganya 7, maka kuantitas barang yang ditawarkan itu adalah 5. Nah, berarti hubungannya nanti seperti ini kan? Jadi semakin tinggi harga yang ditawarkan, maka semakin banyak pula kuantitas barang yang ditawarkan. Nah, jadi seperti ini ya. Dia itu meningkat dari kiri bawah ke kanan atas, sebagaimana
ketika harganya tinggi, maka kuantitas barangnya pun akan semakin tinggi. Kayak gitu ya. Nah, ini adalah bentuk dari kurva penawaran. Nah, mungkin video kali ini sampai sini dulu ya. Next lagi kita bahas tentang pergerakan dan pergeseran dari kurva penawaran. Jadi tetap stay tune ya.